minggu terakhir di bulan Februari 2022. Nama gue Fai dan selamat datang di Fa Podcast. By the way, di episode 5 kemarin itu gue bilang kan kalau akhir-akhir ini tuh gue lagi maraton bikin cerpen atau novel pendek yang ya 2000 kata gitulah, kayak diharusin minimal atau maksimal 2000 kata. Dan beberapa hari lalu atau beberapa hari kemarin itu tuh gue dikasih link GC WhatsApp men sama nyokap gue. Dan pas gue masuk tuh anjir, bahwa yang ikutan eventnya itu ternyata guru semua men. Anjir sumpah itu shit. Dan setelah gue tahu bahwa saingan gue berat, setelah gue tahu bahwa anjir susah ini, ya karena naskah gue udah masuk, naskah gue udah gue kasihin ke ke adminnya. Ya udah anjir, bodo amat gitu loh. Anjir sumpah itu gue setengah hati banget anjir. Dan sehubung dengan masalah itu tuh ya gue jadi kepikiran kayak mungkin podcast gue ini atau bahasan gue kali ini tuh insecure. Gimana ya? Ngomongin soal insecure, gue punya circle man. Anjir circle. Ya gue punya grup atau gue ngurus beberapa grup gitu, kayak grup penulisan, mungkin grup yang ya kita sharing masalah kepenulisan gitu. Toh ya gue juga punya karya puisi atau sajak gitu di Wattpad. Ya meskipun nggak bagus plus nggak rame-rame amat gitu loh. Dan ya di sana tuh gue punya tempat, gue diakuin juga. Bahkan ya beberapa teman penulis gue pun emang benar-benar menghargai keberadaan gue banget gitu. Kayak gimana ya, kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu yang harus didiskusiin, itu tuh kan pasti harus ke gue dulu gitu loh. Mereka tuh pasti harus ngomong ke gue dulu. Padahal ya di sisi lain tuh gue yakin bahwa mungkin mereka jauh lebih berpengalaman daripada gue gitu loh. Mereka tuh jauh lebih berilmu daripada gue. Dan gue juga sering banget ngerasa kalau ya emang gue gak hebat-hebat amat, gue gak pinter-pinter amat gitu loh. Toh ya teman-teman gue pun ya orang-orang yang berpendidikan semua anjir, orang-orang yang ya hebat sih. Tapi ya kalau ngomongin soal pendidikan nih, gue kan cuma lulusan SMP men. Gue udah terjun ke dunia kerja di saat teman-teman gue ya pada masuk SMA. Sebulan atau 2 bulan itu tuh ya masih it's okay lah, masih fine aja gitu loh. Tapi ya mimpi buruk itu tuh terjadi pas gue sadar kalau ternyata belantara dunia kerja itu tuh nggak semudah yang gue pikirin anjir. Dan buat siapapun lu, gue yakin toh gue juga ngelihat
statistik di Spotify bahwa ada beberapa pendengar gue yang masih masih di umur pelajar gitu. Gue mau bilang ke kalian, gue mau ngomong ke kalian kalau lu males-malesan, kalau lu nggak serius sekolah, itu tuh bakal berimpact, bakal kerasa ketika lu udah masuk ke dunia kerja gitu loh. Apalagi kalau lu ngambil keputusan yang sefatal gue, lu ngambil keputusan yang bakal ngerubah nasib lu di masa depan nanti gitu. Makanya gue pengen bilang, atau gue berharap banget buat siapapun lu yang ngedengerin podcast gue ini, pelajar gitu, gue berharap bahwa jangan pernah terpikir, jangan pernah mikirin untuk berhenti sekolah, keras berapapun lu saat ini. Karena gue tahu betul gitu loh, gue udah ngalamin, gue tahu betul gimana rasanya, gimana lika-likunya untuk menjalani penyesalan yang udah gue ambil itu. Sumpah sih, itu tuh penyesalan terhebat gue, bahwa kenapa dulu gue harus berhenti sekolah, kenapa dulu gue harus nyerah. Ya itu, meskipun gue juga paham kalau alasan kenapa dulu gue berhenti sekolah pun ya karena ada beberapa masalah juga gitu loh. Ya gue nggak bisa nyeritain di sini. Di sana tuh gue jadi orang yang terpaksa dewasa. Gue jadi orang yang sering banget insecure, ngelihat circle atau ngelihat teman-teman gue yang kayak gimana ya, kayak teman-teman gue nongkrong nih, ya gue kerja gitu. Gue ngeliat di story teman-teman gue yang nongkrong, ya gue cuman kerja, gue cuman fokus kerja. Teman-teman gue ngebucin pun ya gue cuman mikirin soal kerjaan gitu. Dan parahnya tuh kayak gimana ya, ketika gue bisa nyempetin buat ketemu sama teman-teman gue pun ya gue jadi ngerasa kalau di sana tuh udah bukan tempat buat gue lagi gitu loh men. Gue udah ngerasa beda, sudut pandang gue tentang dunia pun jadi berubah gitu loh. Sampai ya dulu tuh gue, atau sampai ya pada akhirnya dulu tuh gue kenal sama serial anime, sama anime Jepang, kartun Jepang, pasti lu tau lah. Jadi wibu bau bawang gue men. Kayak gimana ya, gue tuh pernah men, gue pernah ada di fase yang hampir 1 tahun itu tuh ya cuma gue habisin buat nonton anime doang gitu loh. Kayak gimana ya, kayak tiap gue pulang kerja tuh gue mandi, makan, dan langsung ngurung diri di kamar dengan ya nonton anime itu. Dan fase itu tuh bergulir selama ya kurang lebih 1 tahun itu. Bahkan fase itu tuh sampai pernah bikin gue ngilang dari sosmed juga gitu men. Kayak gue yang nggak lagi buka IG, BBM, karena dulu kan ramai banget tuh pakai BBM. Gue juga sampai hampir setahun itu tuh ya nggak update berita-berita viral di sosmed sama sekali. Anjir itu asli men. Bener-bener kelam aja. Gue jadi orang yang gak suka keramaian, gak suka ketemu orang baru juga. Dan pada akhirnya gue sempat berhenti kerja. Itu tuh pernah gue sempat berhenti kerja, dan cuman ngabisin waktu dengan nonton anime doang anjir. Gila sih.
Sampai ya pada akhirnya gue sadar, gue paham, gue mikir kalau ya gue nggak bisa terus-terusan kayak gini men. Gue nggak bisa terus-terusan atau gimana ya, gue nggak bisa terus-terusan bertahan di zona nyaman yang nggak nguntungin gue sama sekali ini gitu loh. Dan ya pada harinya gue nyoba buat keluar dari zona nyaman gue tersebut. Gue coba buat ngedobrak hal-hal baru juga, dan I think ya impactnya bagus juga gitu loh men. Kayak hal-hal kecil bisa gue rubah. Ambilnya kayak gue mulai bersosial media lagi, gue mulai terbuka lagi dari yang dulunya pakai PP anim jadi pakai PP gue juga. Tapi bener sih, dari sebelum kenal anim pun ya gue emang suka pakai PP kartun gitu sih. Kayak gimana ya, gue tuh orang yang paling insecure sama fisik, apalagi kalau gimana ya, gue tuh paling dulu tuh bener sih, beberapa tahun lalu tuh gue paling anti di foto. Gue paling ogah di foto. Kayak gimana ya, jijik gitu aja. Jijik gue lihat foto gue sendiri. Kayak di foto pun gue nggak bisa berekspresi anjir. Gue nggak bisa so cool atau mengekspresikan perasaan gue di foto tersebut gitu. Gue orangnya lempeng anjir. Terus ya dari yang dulunya jarang berkeluar di sosmed, jarang nge-like, bahkan postingan orang lain pun jarang gue like, jadi berubah atau jadi mulai aktif dengan sharing di komunitas literasi juga gitu loh. Atau dari dulu juga gue emang suka baca-baca kan, sampai ya akhirnya gue ketemu sama mereka juga gitu loh, orang-orang di GC gue juga, orang-orang yang ngerubah sudut pandang gue ya lewat sosmed. Sampai ya akhirnya gue berani buat nge-publish tulisan-tulisan gue. Gue berani buat mengekspresikan apa yang gue pikirin. Gue berani buat mengutarakan apa yang pengen gue katain. Karena gimana ya, mungkin untuk sebagian orang, atau gue yakin untuk sebagian orang di usia-usia 17 atau 18 tahun tuh kayak emang fasenya atau fase-fasenya kita akan tahap insecure itu sendiri gitu loh. Tapi di sisi lain ya emang bener sih. Kayak jadi dulu tuh gue sering banget insecure masalah hidup, insecure masalah cinta-cintaan. Ya apalagi soal insecure masalah fisik juga gitu loh. Itu tuh paling berat sih, paling sering banget gue rasain. Kayak gue tuh ngerasa kalau ya hidup gue ini tuh nggak seberuntung mereka yang di luar sana gitu loh men. Gue nggak sehebat mereka yang di luar sana. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertumbuhnya gue, ya pada akhirnya gue sadar kalau itu tuh cuman pemikiran jahat gue doang gitu loh men. Itu tuh cuman pikiran-pikiran menyamping yang seharusnya gak gue pikirin. Karena gimana ya, gue tuh sering banget kayak ngambil pelajaran kalau hal tersebut itu tuh udah berakhir gitu loh men. Mungkin lu juga kayak contohnya tuh kayak gue tuh lagi baca buku nih, dan gue baru bisa ngambil pelajaran moralnya dari buku itu tuh ya kalau gue udah beres ngebaca sampai ke halaman terakhirnya. Tapi ya it's okay sih. Toh kalau waktunya udah tiba pun ya gue bakal bersyukur untuk semua proses pendewasaan gue sampai di titik ini gitu loh. Bahkan ya gue sadar bahwa detik ini pun gue
banyak menyadari, gue banyak mensyukuri apa-apa yang udah gue lewatin gitu. Dan ya, buat siapapun lo yang mungkin pernah ada di fase yang sama juga kayak gue, fase yang dimana ya lu itu insecure dengan nasib lu, karir lu, fisik lu, atau percintaan lu juga gitu loh. Ya, yang bahkan gue sendiri pun pernah atau masih mengalaminya sampai saat ini gitu kan. Tapi ya dengan kata tadi dengan apa yang gue bilang tadi gitu, kayak dengan semua proses bertumbuh yang udah gue laluin, dengan semua proses bertumbuh yang udah gue alamin, gue jadi sering banget ngomong ke diri gue sendiri kayak, ya emang dengan karir lu yang cemerlang, fisik lu yang sempurna, atau kisah cinta lu yang baik gitu, ya itu tuh selalu bisa jadi tolak ukur bahwa lu adalah orang yang sempurna atau bahagia dalam segala hal. Ya pastinya enggak dong. Karena ya gue sadar kalau ya menjadi enggak sempurna pun ya emang enggak apa. Enggak ada yang nuntut lu buat jadi sempurna kecuali diri lu sendiri aja. Jadi ya hidup mah ya realistis aja gitu. Kalaupun fisik, karir atau kisah cinta lu emang biasa-biasa aja, ya udah biasa aja. Insecure masalah fisik itu tuh nggak ada gunanya, men. Anjir, gue lagi pilek. Insecure masalah fisik itu tuh nggak ada gunanya sama sekali, nggak bakal ngerubah apapun gitu loh. Yang ada malah sebaliknya, kita cuman bakal jadi pecundang kalau kita nggak bisa nerima diri kita sendiri. Jadi ya jangan melulu menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang udah Tuhan kasih gitu loh. Ya sedangkan dengan kita yang masih dikasih kesempatan hidup sampai saat ini pun, ya harusnya udah jadi alasan kita buat bersyukur dengan semua kekurangan yang kita punya dong. Jadi ya be a bodo amat person dengan apapun yang lu punya, dan panas ya terbaiknya ya deal with it gitu loh. Karena apapun yang akan terjadi ke depannya, apapun yang akan lu laluluin ke depannya, lu pasti bisa ngelewatin itu. Lu pasti bisa mendapatkan itu. Dan ya lu harus percaya bahwa badai pasti berlalu, bahwa semua pasti bakal bisa teratasi. Karena kalau lu lihat diri lu ke belakang, atau lu ngelihat apa aja yang udah lu laluin, atau hal terberat apapun yang udah lu lakuin di masa lalu, lu masih bisa bertahan sampai saat ini kan. Lu masih bisa survive sampai di titik ini. Dan ya apapun keinsecurean yang lu rasain saat ini, apapun ketidakpercayaan diri yang lu lakuin atau lu alamin saat ini, lu harus percaya bahwa dunia enggak semonoton itu gitu loh. Anjing, susah amat sih. Dunia itu enggak semonoton yang lu kira gitu loh. Dunia itu punya banyak kejutan, dunia itu banyak dunia itu banyak misteri yang lu nggak bisa bayangin segede apa. Makanya
apapun yang lu lakuin saat ini, ya jangan berhenti, jangan menyerah, jangan pernah berpikir bahwa semuanya akan berakhir begitu aja. Gue yakin lu orang hebat. Jika apa sih? So ya, mungkin segitu dulu men. Gue juga anjir sebenarnya masih mentok ya. Gue masih mumet masalah novel gue kemarin gitu loh. Kayak gue tuh dipaksa buat nge-push, gue paksa buat maraton dengan inspirasi gue yang mentok gitu loh. Jadi ya udah, mungkin segitu dulu dari gue. Makasih banyak buat kalian yang udah nge-support gue, udah ngedukung gue sampai di episode ini. So ya, nama gue Fai. Sampai jumpa.